Pemirsa, untuk menyikapi maraknya berita hoaks yang gencar di media sosial belakangan ini, serta langkah apa yang harus kita lakukan ketika menemukan kasus hoaks ini, saat ini kami telah terhubung dengan akademisi Universitas Udayana, Dr. Putu Sakebawolandra. Om Swastiastu. Selamat malam, Pak Putu. Selamat malam. Swastiastu Pak Putu. Pak Putu, kalau kita melihat ini beberapa belakangan ini fenomena berita hoax yang begitu gencar akhir-akhir ini di media dan ataupun di media sosial nih. Bagaimana Pak Putu melihat fenomena ini, Pak? Ya, ini memang satu realitas di era global ya. Ini memang suatu kenyataan yang harus kita hadapi demikian. Namun tentu kita harus secara cerdas dan bijak menggunakan media sosial ini. Apalagi sekarang banyak di medsos itu ada berita-berita bohong. Baik. Dan berita bohong ini memang susah untuk ditelusuri oleh penegak hukum. Nah, masyarakatlah yang kemudian harus pintar melihat suatu berita. Baik. Pintar untuk melihat satu berita. Bagaimana cara mudah untuk mendeteksi hoax di dunia maya bagi masyarakat, Pak Putu? Ya, tentu masyarakat jangan hanya melihat judulnya saja, tapi dibaca. Dibaca dengan teliti, ya, kemudian dipikirkan baik-baik, kemudian dipahami. Baik. Nah, baru kemudian diberikan komentar atau di-share ke orang lain demikian. Baik. Baik, kesannya masyarakat selama ini tidak biasa kritis dan kesannya juga gampang menelan konten apapun di media sosial. Ini bagaimana Pak Putu, adakah kunci dari masyarakat untuk menyaring lebih cerdas lagi berita-berita di media sosial, Pak? Ya, memang kalau dalam pandangan saya ini harus melalui pendidikan yang baik ya di sekolah. Jadi pada pendidikan di sekolah dasar, juga di SMP, SMA, itu barangkali ada mata pelajaran. Baik. Ya, yang mengajarkan bagaimana seharusnya beretika dan berperilaku di media sosial. Nah, ini penting saya pikir, karena ini kan suatu budaya baru ya. Baik. Yang seharusnya kita sikapi juga secara akademik. Baik, apa yang harus kita lakukan atau masyarakat lakukan ketika menemukan berita yang mengandung unsur hoax ini, Pak? Yaitu kalau memang itu pertama untuk masyarakat itu sendiri, kalau sudah tahu itu berita bohong, ya jangan disebarkan. Jangan kebohongan disebarkan demi kebohongan. Nanti yang terjadi kan akan keributan dalam masyarakat. Itu pertama. Ya, kedua bisa dilaporkan kepada penegak hukum. Jadi bisa dilaporkan, Pak? Iya, laporkan ke penegak hukum. Baik. Kemudian? Biarlah itu aparat penegak hukum yang akan menyelesaikan. Baik, baik. Bagaimana Bapak melihat peran pemerintah dalam hal menyaring atau menangani berita hoax ini sendiri, Pak, di media sosial, Pak? Betul. Saya kira dalam pandangan saya untuk sementara pemerintah juga masih sulit ya. Karena untuk mengejar berita hoax ini tentu memerlukan kemampuan tinggi dari pihak pemerintah untuk mencari sumber berita itu. Ini memang sesuatu yang tidak gampang. Ya, tapi pemerintah tidak boleh berdiam diri. Tentu pemerintah jangan kalah. Ya, pemerintah harus menang. Baik, pemerintah harus menang. Ya. Untuk penegakan hukumnya bagaimana, Pak? Nah, itu dia. Jadi secara hukum itu kan harus dibuktikan. Nah, sekarang kan kita mencari orang yang kemudian menyebarkan berita bohong itu. Baik. Persoalannya adalah mampu nggak kemudian penegak hukum mencari orang yang menyebarkan berita bohong. Nah, ini persoalannya. Pak Putu?
Ya. Baik, Pak Putu, ini kan kita mau menjelang Hari Raya Nyepi dan ada kabar ini saat Nyepi tidak boleh menggunakan media sosial. Ini apakah kabar tersebut benar atau bagaimana, Bapak? Bisa dijelaskan? Ya, begini Pak Made Sukedana. Nggih. Ini saya karena saya seorang akademisi, tentu pendekatan saya adalah pendekatan akademis ya. Baik. Dalam pikiran saya, medsos untuk dikendalikan penggunaannya dalam rangka pelaksanaan penyepian. Coba kita analogikan dengan misalnya, bukankah juga beberapa TV juga bisa dikendalikan? Baik. Kemudian transportasi darat, laut, udara pun juga dikendalikan. Nah, kenapa medsos tidak? Baik. Nah, kalau memang ada manfaatnya dalam rangka menjaga kesakralan dan kesucian perayaan Nyepi ini, saya kira bisa dilakukan. Baik, tadi Pak Putu juga sudah menyampaikan tentang penegakan hukum ini sendiri. Nah, ini cerdas lawan berita hoax dapat dilakukan tentunya dengan literasi atau pemahaman, kemudian penegakan hukum, dan yang pastinya ada fact checking ini sendiri. Apakah itu sudah Bapak lihat di lapangan, Pak? Selama ini yang saya tahu, berita hoax kan memang banyak sekali di media sosial ya. Ya. Dan kemudian masyarakat juga banyak berita-berita bohong itu disebarkan lagi. Jadi yang seperti saya katakan tadi, kebohongan disebarkan dengan kebohongan. Jadi yang terjadi justru kekalutan di dalam masyarakat. Baik. Nah, ini memang pekerjaan tidak mudah bagi aparat penegak hukum. Baik. Baik, Bapak. Nah, tadi Bapak juga mengatakan bahwa berita hoax cara cerdas, bagaimana masyarakat secara cerdas untuk mengetahui. Ada nggak sih, Pak, tips-tips untuk mengetahui berita ini hoax ataupun tidak bagi masyarakat, Pak? Ya, sepengetahuan saya, biasanya kan karakter berita bohong itu kan ada kecenderungan provokatif ya. Ya. Jadi kecenderungan berita-berita yang sifatnya provokatif, besar kemungkinan berita itu bohong. Baik. Nah, jadi kita membaca satu berita, ada berita-berita yang sifatnya informatif ya, yang katakanlah yang berita-berita yang menyejukkan begitu. Barangkali itu berita-berita yang benar. Tetapi kalau ada berita yang sifatnya provokatif, mengadu domba dan sebagainya, itu besar kemungkinan itu pasti bohong. Baik. Baik, itu yang harus diketahui oleh masyarakat, Pak. Ya, ya. Baik, terima